Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ma'arif dari Prodi PBI. Saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Etika Profesi dan Keguruan yang diampu oleh Bapak Tria Aditya Nugraha, MPD. Kita ke soal yang pertama, yaitu banyak orang berbicara tentang merosotnya mutu pendidikan. Di lain pihak, banyak pula yang menandaskan perlu dan pentingnya pembaharuan pendidikan dan pengajaran, tetapi sedikit sekali yang berbicara tentang konsep-konsep pemecahan masalah perbaikan pendidikan dan pembelajaran. Guru-guru membutuhkan bantuan orang lain yang mempunyai cukup perlengkapan jabatan profesional equipment. Mereka membutuhkan bantuan dalam mencoba mengerti tujuan-tujuan pendidikan, tujuan-tujuan kurikulum, tujuan-tujuan instruksional secara profesional. Mereka mengharapkan apa dan bagaimana cara memberi pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan masyarakat yang sedang berkembang. Jelaskan menurut Anda tentang tujuan, peran, dan manfaat supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi, jawabannya adalah tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru atau staf sekolah yang lain agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kerjanya, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Terus peran dari supervisi sendiri adalah mengkoordinasi semua usaha sekolah, melengkapi kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman-pengalaman guru, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, menganalisis situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Sedangkan manfaatnya sendiri adalah sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan, sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan. Yang terakhir adalah manfaatnya sebagai kegiatan dalam hal memimpin dan membimbing. Lanjut ke soal yang kedua, jelaskan tentang hakikat pendidikan serta mengapa pendidikan itu sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Ya, saya akan menjawab berlandaskan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bab pertama menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya sistematis untuk melahirkan situasi belajar dan aktivitas pembelajaran yang kondusif sehingga siswa bisa dengan leluasa memaksimalkan potensi di bidang apapun, mulai dari kecerdasan, akhlak, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya dan masyarakat. Nah, pentingnya pendidikan untuk keberlangsungan kehidupan manusia yaitu memberikan pengetahuan. Nah, efek langsung dari sebuah pendidikan adalah memberi pengetahuan. Pendidikan memberi kita banyak pengetahuan tentang berbagai hal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini. Pendidikan juga dapat memberikan pandangan bagi kehidupan kita. Lanjut ke soal yang ketiga, jawab pertanyaan berikut. Poin A, apakah yang dimaksud dengan kode etik profesi? Nah, jawabannya, kode etik profesi adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur sesuatu menjadi lebih profesional. Sementara kode etik profesi adalah peraturan yang dibuat untuk memberitahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang dalam menjalankan profesinya. Yang poin B, siapa dan bagaimana menetapkannya? Nah, setiap profesi memiliki kode etik masing-masing. Dan yang menetapkan kode etik tersebut adalah kelompok dari para pelaku profesi tersebut. Nah, untuk poin C, apa tujuan kode etik profesi itu ditetapkan? Jawabannya agar para anggota profesi atau para pelaku profesi memahami nilai moral yang seharusnya dilakukan dalam profesi tersebut, agar para pekerja memiliki moral yang lebih baik untuk memperbaiki moral dalam suatu profesi. Lanjut ke soal yang keempat. Berikan uraian penjelasan atas 3 fungsi dari kode etik profesi berikut.
Poin A, pedoman bagi setiap anggota profesi. Ya, jawabannya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Untuk yang poin B, saran kontrol sosial. Jawabannya, etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja atau di kalangan sosial. Yang poin C, mencegah campur tangan pihak luar. Saya akan menjawab bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Seperti itu. Lanjut ke soal yang nomor 5. Guru yang profesional merupakan guru yang ahli dalam bidangnya. Bidang yang dimaksud di sini adalah bidang pelajaran yang diampunya dan juga kemampuan dalam mengajar. Kompetensi merupakan keahlian atau kecakapan yang harus dipunyai oleh seseorang pada saat melaksanakan tugas-tugas sesuai pekerjaannya. Padahal pada perihal ini seorang pendidik harus memiliki kompetensi yang berupa pengetahuan, perilaku, dan kemampuan profesional, baik yang bersifat individu, sosial, ataupun kependidikan. Seorang pendidik profesional harus mempunyai kompetensi yang mendukung profesinya. Kompetensi tersebut terdiri dari kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, serta kompetensi sosial. Soal, menurut pendapat Anda, mengapa seorang guru harus mengikuti uji kompetensi guru? Jelaskan. Saya akan menjelaskannya singkat saja. Menjadi guru memang tidak mudah karena guru merupakan suatu profesi tidak seperti pekerjaan yang lain karena tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak dilatih dan dididik atau disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Keahlian ini diperoleh melalui profesionalisasi seperti latihan, pendidikan, atau sertifikasi yang dilakukan sebelum menjalani profesi maupun setelah menjalani macam-macam profesi tersebut, seperti halnya menjadi seorang guru. Sementara itu, tujuan uji kompetensi guru sendiri adalah memetakan tingkat kompetensi guru, misalnya kompetensi pedagogik dan profesional, membina dan mengembangkan profesi guru sebagai tindak lanjut PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan, sebagai langkah awal untuk seleksi mengikuti PPG atau pendidikan profesi guru. Dan yang terakhir adalah mengontrol kinerja guru. Ya, itu saja jawaban saya atas soal UAS ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.